Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang koloid. Nah, sebelum kita menjelaskan, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indisya Turfota Kusuma nomor absen 19. Perkenalkan, saya Asna Salsabila, absen 17 dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Gaizatullah Malik Nandana, nomor absen 20 dari kelas 11 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Cahya Ramadan dari 11 IPA 4, absen 18. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang sistem dan tipe koloid yang ada pengertian sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Yang kedua ada sifat-sifatnya, yaitu ada efek Tyndall, Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, kolosid pelindung, dan dialisis. Kemudian ada pembuatan koloid yaitu kondensasi dan dispersi, dan juga penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke pembahasan pertama. Apa sih sistem dispersi itu? Nah, sistem dispersi adalah suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran merata dari suatu zat ke dalam zat yang lain atau bisa disebutkan pencampuran. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian sistem dispersi berdasarkan ukurannya. Jadi ada suspensi, koloid, dan larutan. Dan ini bisa dilihat tabelnya adalah perbedaan-perbedaan antara dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 Nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Warna pada cat berasal dari warna pigmen yang sebenarnya tidak larut dalam air atau medium pelarut lainnya. Namun demikian, cat terlihat seperti campuran yang homogen layaknya larutan garam dan bukan seperti campuran heterogen layaknya campuran pasir dan air. Hal ini terjadi sebagaimana cat merupakan sistem koloid dengan pigmen terdispersi dalam air atau medium pelarut cat lainnya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol, fase terdispersi padat, emulsi, fase terdispersi cair, dan buih, fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat pada koloid. Yang pertama, ada efek Tyndall. Efek Tyndall ini apa sih? Nah, efek Tyndall adalah gejala pengamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada pelangi. Terjadinya pelangi itu termasuk efek Tyndall loh. Yang kedua, ada sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi hari yang berkabut. Dan yang ketiga, sorot lampu mobil, motor, ataupun senter yang ada di udara yang berkabut. Kemudian ada gerak Brown. Adalah suatu gerakan yang terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner ataupun sepenuhnya diam. Selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis ini apa sih? Nah, elektroforesis adalah gerakan partikel terdispersi relatif terhadap fluida di bawah pengaruh medan listrik yang seragam secara spasial. Elektroforesis partikel bermuatan positif kadang disebut kataroforesis, sedangkan elektroforesis yang bermuatan negatif disebutnya adalah anaroleresis. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah identifikasi DNA dan cara kerja alat Cottrell atau penyaring debu pabrik. Selanjutnya adalah kolosid pelindung. Kolosid pelindung ini ialah kolosid yang mempunyai sifat dapat melindungi kolosid lain dari proses koagulasi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penambahan kasein pada susu, penambahan lisetin pada margarin, penambahan gelatin pada es krim, penambahan minyak silikon pada cat, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah dialisis. Dialisis ialah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu dengan cara mengalirkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah proses pencuci darah dan pemisahan ion-ion pada tepung tapioka. Nah, berikut ada cara kondensasi. Pembuatan koloid ini dengan cara kondensasi dibedakan menjadi dua, yaitu cara kimia dan fisika. Reaksi pengendapan. Pembuatan koloid melalui pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Yang kedua yaitu ada reaksi hidrolis. Koloid dapat dibuat menjadi reaksi hidrolis yaitu dengan memasukkan garam tertentu dengan air. Reaksi yang terjadi sebagai rumus berikut. Yang ketiga, reaksi pemindahan substitusi. Koloid yang dibuat melalui reaksi pemindahan adalah sol belerang. Sol ini dibuat dengan menambahkan larutan HCl ke dalam larutan Na2SO3. Reaksi dan pembuatan koloid belerang sebagai berikut. Reaksi redoks. Pembuatan koloid dengan reaksi redoks selalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Misal pada pembuatan sol emas dan sol belerang. Yang kedua ada cara fisika. Pertama, pengumbunan uap. Cara pengumbunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa ini dibuat dengan menguapkan raksa. Yang kedua, pendinginan. Suatu koloid dapat melalui proses pendinginan bertujuan untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Yang ketiga ada penggantian pelarut. Penggantian pelarut ini digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu sol belerang. Sol belerang dalam air dibuat dengan cara melarutkan belerang ke dalam alkohol hingga larutan jernih. Larutan jernih ini selanjutnya diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam air hingga terbentuknya sol belerang. Kemudian ada cara dispersi. Nah, dispersi ini merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid secara dispersi dapat dilakukan dengan cara busur Bragg, mekanik peptisasi, dan homogenisasi. Cara busur Bragg dilakukan untuk membuat sol logam menggunakan loncatan bunga api listrik. Cara mekanik dilakukan dengan penggerusan zat padat hingga halus, lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Sementara itu, cara peptisasi merupakan cara pembuatan koloid dengan jalan mencapai partikel zat mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Adapun cara homogenasi digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen berukuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada di bidang industri, yaitu pemutihan gula. Jadi gula tebu yang masih berwarna kecoklatan dapat diputihkan dengan cara gula tersebut dilarutkan ke dalam air dan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatome atau karbon. Jadi partikel koloid tersebut akan mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi berwarna putih. Yang kedua di bidang makanan, contohnya adalah susu. Jadi susu merupakan sistem koloid di bidang makanan dan termasuk emulsi lemak dalam air. Di dalam susu itu terdapat kasein yang berperan sebagai emulgator. Jadi kasein berfungsi sebagai stabilisator dispersi lemak dalam air.
yang berakibat lemak yang ada di dalam air tersebut akan mengumpal dan terpisah dari medium pendispersinya, yaitu air. Yang ketiga ada bidang farmasi. Di bidang ini itu prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patoges dengan norit. Sakit perut dapat disebabkan oleh bakteri dalam perut yang menghasilkan zat racun. Jadi norit yang terbuat dari karbon aktif akan membentuk sistem koloid di dalam sistem pencernaan. Koloid terbentuk akan mengabsorpsi gas atau zat racun tersebut sehingga konsentrasinya berkurang. Yang keempat ada di bidang kosmetik. Dari kosmetik yang kita pakai itu 90% dibuat dalam bentuk koloid. Nah, kalau bahan-bahan tersebut dibuat dengan bentuk koloid karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama karena mudah dibersihkan, tidak mudah merusak kulit dan rambut, mengandung 2 jenis bahan tidak saling melarutkan, dan yang terakhir mudah menyerap sebagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Nah, beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik adalah yang pertama sol bata, contohnya lipstick, ada sol cair, contohnya cat kuku, ada emulsi, contohnya pembersih muka atau cleanser, terus ada aerosol cair, contohnya hairspray, dan yang terakhir ada buih, contohnya ada di dalam sabun cukur. Dan yang terakhir ada di bidang pertanian. Di sini koloid itu adalah untuk menghasilkan jenis pestisida dan insektisida. Dari keduanya itu merupakan hal penting dalam bidang pertanian karena menjaga agar lahan pertanian tidak rusak oleh hama-hama pengganggu. Sekian yang dapat kita sampaikan, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan kita. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.